Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmabadi dengan NIM akhiran 115 akan memaparkan materi tentang gambaran kesehatan mental dewasa akhir dan perubahan fungsional pada lansia. Kita lanjut saja ya teman-teman. Yang pertama ada gambaran kesehatan mental lansia. Di 8 tahap perkembangannya Erikson itu ada tahap integritas ego versus keputusasaan. Nah, tahap ini itu dilalui pada lansia. Nah, pada tahap ini, lansia mulai merenungkan nih bagaimana pengalaman hidup yang telah dilaluinya. Jika pada masa muda lansia ini merasa puas, maka akan menjalani kehidupan selanjutnya itu akan optimal. Begitupun sebaliknya, apabila lansia memiliki penyesalan atau terdapat satu hal yang belum tercapai semasa hidupnya, kemungkinan ia merasa putus asa. Perubahan psikologis yang dialami lansia berfokus pada masalah kehilangan berupa misalnya ada sepasang lansia, kemudian salah satunya ini ada yang meninggal, dan akhirnya pada masa tuanya itu lansia ini sendirian gitu di rumah, atau bisa jadi anak-anaknya itu pindah rumah gitu, jadi nggak serumah lagi sama lansia tersebut, sehingga lansia ini merasa kehilangan di dalam dirinya. Kemudian ada pemeliharaan identitas diri, keterikatan dan kehilangan, serta rasa percaya diri memberikan pengaruh terhadap permasalahan yang dihadapinya. Nah, rasa percaya diri memberikan pengaruh terhadap permasalahan yang dihadapinya ini bisa berupa ketika permasalahan atau suatu persoalan yang terjadi pada lansia ini dan masih memiliki problem solving yang baik, nah itu akan bisa memunculkan rasa percaya diri terhadap persoalan yang dihadapinya. Seiring bertambahnya usia, terdapat permasalahan yang terjadi akibat proses penuaan tersebut, seperti masalah fisik, sosial, ataupun mental. Nah, menurut Ayuni nih, tahun 2018, tingkat stresor dan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental dan psikososial seperti short term memory, kecemasan, kesepian, dan stres. Nah, ketiga psikososial, kecemasan, kesepian, dan stres akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke masalah yang dialami oleh lansia. Di sini tuh ada 3, depresi, kecemasan, dan stres. Nah, kenapa saya tidak memasukkan kesepian di dalam masalah yang dialami oleh lansia? Karena setelah saya baca di beberapa jurnal, kesepian itu bisa mempengaruhi ketiga hal ini. Jadi, kesepian itu bisa mempengaruhi depresi, kecemasan, ataupun stres. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama ada depresi. Jadi, menurut Debcast tahun 2018, terdapat 8% orang dengan rentang umur lebih dari 65 mengalami depresi atau sekitar 37.491 orang. Jadi, teman-teman, depresi ini bukan hanya terjadi pada remaja ataupun dewasa awal. Lansia juga mengalami depresi loh, teman-teman. Oke, selain itu, menurut APA tahun 2013 terdapat 2 jenis depresi, yaitu depresi mayor dan minor. Oke, sebelum dijelaskan tentang depresi mayor dan minor, depresi ini terdapat beberapa gejalanya, teman-teman. Ini seperti ditandai oleh perasaan sedih terus-menerus, hilang minat, timbul rasa bersalah, dan harga diri yang rendah. Depresi juga dapat mengganggu pola tidur, nafsu makan, menyebabkan kelelahan, dan menurunnya konsentrasi. Nah, depresi mayor sendiri ini terjadi ketika ada lebih dari 5 gejala depresi dan memenuhi keempat kriteria lainnya. Sedangkan depresi minor terjadi ketika setidaknya
Dua gejala terjadi selama 2 minggu dan mengganggu fungsi. Misalnya, di depresi minor ini terdapat gejala seperti sedih terus-menerus dan hilang minat. Nah, apabila kedua gejala ini terjadi secara terus-menerus selama 2 minggu dan mengganggu fungsi, itu bisa mengarah ke arah depresi. Depresi juga dapat meningkat 8 kali lipat jika tidak ada dukungan sosial. Dukungan sosialnya ini bisa berupa dari keluarga ataupun tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya atau orang-orang terdekatnya. Depresi lebih mungkin terjadi pada orang yang tidak terlibat dalam masyarakat. Keluarga sangat berperan agar tidak menimbulkan depresi. Nah, biasanya tuh kan keluarga ini memiliki kesibukan masing-masing ya, sehingga terkadang lansia ini dibiarkan di rumah sendirian atau dipindah ke panti werda karena tidak sempat mengurusi. Nah, sebaliknya, apabila lansia yang tinggal dengan anggota keluarga dan memperoleh dukungan sosial melalui komunikasi yang aktif, hal ini lansia dapat menghadapi perubahan kondisi seperti penyakit fisik, keterbatasan fisik, kehilangan, dan perasaan yang menyebabkan kesepiannya. Sedangkan lansia yang tinggal di panti werda dan biasanya kan lansia kalau misalkan di panti sosial itu kan mendapatkan dukungan sosial ya, entah dari perawatnya ataupun dari lansia yang seumuran. Tapi dukungan sosial itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lain halnya dengan dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga. Sebagai salah satu contoh yang konkret dari depresi sendiri ini, dari teman akrabnya saya, yang mana di dalam satu rumah ini terdapat 3 generasi. Ada neneknya, ada ibunya, sama ada dia sendiri. Nah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu, masing-masing 3 generasi ini kan setiap harinya selalu berinteraksi. Nah, kadang neneknya juga berinteraksi langsung dengan cucunya, entah bermain, masak bareng, ataupun berburu kuliner dan jalan-jalan bareng. Nah, hal ini sejalan dengan dukungan sosial dari keluarga ini dapat menurunkan tingkat depresi. Yang mana dari hasil wawancara saya dengan teman itu kemungkinan untuk depresinya tuh sangat rendah dibandingkan dengan lansia yang tinggal sendirian di rumah. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini ada kecemasan. Cemas, suatu peristiwa atau perasaan yang timbul pada individu berupa was-was, khawatir, atau tidak nyaman karena menganggap hal tersebut dirasakan sebagai suatu ancaman yang akan terjadi. Nah, kecemasan ini sendiri merupakan salah satu hal yang relevan bagi seorang lansia. Seseorang dapat mengalami kecemasan karena merasa terancam dan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan solusi dari keadaan emosional seseorang. Nah, pada lansia ini tuh kan dari perubahan fisiknya, dari perubahan mentalnya tuh kan mengalami penurunannya. Jadi, 1-2 hal itu sering banget dipikirin sama lansia dan mengakibatkan perasaan yang was-was dan khawatir gitu. Nah, sebagai salah satu contohnya ini, nenek saya sendiri, ketika saya hendak merantau ke tempat kuliah, beliau selalu berpesan untuk agar hati-hati ketika berada di perjalanan, terutama di kereta. Nah, beliau ini kayak was-was sendiri bagaimana kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saya, sehingga seringkali memberikan petuah agar hati-hati ya nanti di perjalanan, selalu waspada, jaga diri, dan sebagainya.
Nah, lansia menderita kecemasan karena mereka merasa dalam bahaya, khawatir tidak aman, dan khawatir tentang sesuatu yang dapat membahayakan mereka. Oke, selanjutnya ada stres. Stres sendiri merupakan reaksi fisiologis dan psikologis yang terjadi pada seseorang ketika merasakan ketidakseimbangan antara tuntutannya dihadapi dengan kemampuan untuk mengatasinya. Seperti yang kita tahu, lansia ini kan banyak mengalami perubahan, entah dari fisik ataupun mental. Nah, di dalam stres ini, kemampuan lansia ini menurun pada kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikirnya. Jadi karena kognitifnya menurun dan problem solvingnya menurun, akhirnya lansia ini merasakan ketidakseimbangan antara tuntutannya dihadapi dengan kemampuan untuk diatasinya. Jadi ini lansia itu kayak gampang stres gitu loh, apa-apa serba dipikirin. Nah, stres psikologi ini sendiri disebabkan karena gangguan situasi psikologis atau ketidakmampuan kondisi psikologis untuk menyesuaikan diri, seperti hubungan interpersonal, sosial budaya, atau faktor keagamaan. Selanjutnya ini ada stresor bersifat internal ataupun eksternal yang menyebabkan seseorang mengalami stres. Namun, masing-masing individu memiliki stresor yang berbeda. Stresor bersifat internal ini merupakan kondisi fisik yang terjadi perubahan pada diri lansia. Biasanya kan kalau lansia itu kan terdapat perubahan fisik seperti tangannya keriput, kulit-kulitnya tidak elastisitas, terus gerakannya melambat. Nah, apabila lansia belum bisa menerima keadaan yang ada di dalam dirinya, itu bisa jadi memicu stres berkelanjutan. Nah, untuk faktor eksternal ini bisa berupa dukungan sosial dari keluarganya. Lagi-lagi, peran keluarga itu sangat berpengaruh penting bagi kehidupan lansia. Nah, biasanya kalau lansia yang mendapatkan dukungan sosial yang rendah dari keluarga ini bisa menyebabkan stres gitu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muksin. Pada 26 responden, diketahui bahwa terdapat lansia yang tidak tinggal serumah dengan keluarga, menunjukkan sebagian responden mengalami stres sedang sebanyak 17 responden atau 65%. Dan sebanyak 9 responden atau 35% mengalami stres ringan. Hal ini karena lansia yang tinggal di rumah sendiri akan merasa kesepian dan kurang perhatian dari keluarga dibandingkan yang tinggal di rumah bersama keluarganya. Sebuah peristiwa dapat dianggap stresor oleh individu, sementara yang lain menganggap peristiwa tersebut bukan stresor. Jadi sebagai contoh ini, misalkan di sebuah keluarga itu terdapat salah satu anggota keluarga yang akan menikah. Nah, karena lansia ini cenderung lebih dipikirkan segala macamnya, nah akhirnya ketika akan menjelang pernikahan itu, lansia ini kayak memikirkan berbagai segala kemungkinan yang terjadi, takut ini, takut itu, nanti bagaimana akan yang terjadi. Nah, kenapa lansia bisa berpikir seperti itu? Karena lagi-lagi kemampuan kognitifnya itu kan menurun dan problem solvingnya itu menurun, sehingga yang bisa lansia lakukan itu hanya istilahnya kayak overthinking gitu. Oke, kita next slide ya. Kesehatan mental yang baik dapat memenuhi potensi seseorang, dapat bekerja secara produktif, mengatasi tekanan kehidupan yang baik, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan. Keluarga menjadi pendukung utama bagi lansia dalam menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Keluarga juga dapat memberikan dukungan sosial berupa motivasi, menjaga, peduli, dan memfasilitasi kebutuhan spiritual.
Oke, kita next ke materi selanjutnya. Ada perubahan fisiologis lansia. Penurunan fungsi pada lansia berhubungan dengan umur, kesehatan fisiologis, fungsi kognitif, psikososial, dan tingkat stres. Pada usia lanjut, seseorang akan mengalami pemunduran progresif, terutama perubahan fisik yang ditandai dengan perubahan penglihatan, pendengaran, fungsi, penurunan keseimbangan, dan pergerakan tubuh yang lambat. Perubahan yang terjadi pada lansia menjadi stresor lansia menyebabkan masalah salah satunya rasa takut, bosan, dan tidak berguna. Nah, karena perubahan fisiologis yang signifikan pada lansia ini dan segala sistem pada tubuhnya itu menurun, akhirnya merasa tidak berguna. Seperti istilahnya seperti belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap persoalan yang ada, sehingga menyebabkan perasaan tidak berguna. Perubahan fisik pada lansia akan menyebabkan gaya hidup lansia berubah sehingga ketergantungan pada orang lain. Nah, biasanya itu kan kalau nenek-nenek atau kakek-kakek itu ketika membutuhkan barang ataupun membutuhkan pertolongan yang rumit itu biasanya kan meminta bantuan kepada anaknya ataupun tetangganya, orang lain ataupun orang yang dipercaya. Oke, selanjutnya ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini ditandai dengan kulit tubuh menjadi tipis dan tidak elastis lagi, rambut rontok dan warnanya berubah menjadi putih, pendengaran dan penglihatan mulai berkurang, timbul keriput, mudah jatuh, dan gerakan melambat. Selanjutnya ada kemunduran fungsi. Yang pertama ada kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, yaitu mengalami penurunan sekuncup dan curah jantung, elastisitas pembuluh darah menurun, rangsangan simpatis sinoatrial node menurun. Nah, kebanyakan ini pada penyakit lansia ini mengalami gagal jantung dan banyak yang menyerang ke arah jantungnya. Selanjutnya ada respirasi. Paru-paru harus bekerja lebih keras, kapiler paru-paru menurun sehingga ventilasi juga menurun. Yang ketiga ada otot dan persendian. Jumlah motor unit menurun, jumlah mitokondria menurun sehingga mudah lelah, kekakuan jaringan otot dan persendian. Nah, karena perubahan fungsional ini mengalami penurunan, biasanya tuh lansia cenderung cepat mengalami kelelahan. Selanjutnya yang keempat ada tulang mineral menurun sehingga terjadi osteoporosis dan akan meningkatkan resiko patah tulang. Yang kelima ada peningkatan lemak tubuh sehingga menyebabkan gerakan menjadi lambat dan peningkatan resiko terserang penyakit. Selanjutnya ada kiposis tinggi badan menjadi menurun. Nah, kalau dilihat-lihat dari nenek-nenek atau kakek-kakek yang saya temui di lingkungan sekitar, ini tinggi badannya ini cenderung menurun, cenderung lebih pendek daripada dewasa awal ataupun remaja. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.